ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil injil kadzalika akhraja syat'ahu fa'azahu fastakbara fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa 'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Mas An, boleh kembali ke tempatnya. Semoga dengan bacaan tadi nanti pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terus kamu bertambah ilmunya, terus dapat berkahnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Sekali lagi. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota konang kenangan. Sudah yang kita tidak berjumpa dengan malu. Semarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduknya. Teman-teman tahu nggak makna lagu Halo Halo Bandung itu apa? Oh belum tahu ya, Ustazah kasih tahu ya. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Bandung dalam masa pasca kemerdekaan. Iya, lagu ini menggambarkan semangat rakyat Bandung di masa setelah kemerdekaan yang terkenal dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Iya, tadi kan ada lagunya ya, ada syairnya. Siapa pengarang lagu ini? Ada yang mengetahui? Tidak. Belum ya. Namanya pengarangnya adalah Ismail Marzuki. Teman-teman, nanti ketika mengikuti pelajaran ini, teman-teman harus semangat, terus bertanggung jawab dalam kelompoknya ketika nanti sudah berkelompok, ketika berdiskusi, tidak ada yang mainan, tidak sibuk sendiri, tapi bekerja sama, bertanggung jawab akan tugasnya. Kita explicating dulu. Yuk, semangat, ayo kasih.
informasi yang kita dapat bertambah, ilmu pengetahuan kita juga akan bertambah. Terus bagaimana cara kita untuk memperoleh pesan dalam cerita? Membacanya, terus apa lagi? Ketika kita sudah membaca itu pesannya bagaimana cara memperoleh pesan itu? Membacanya dengan bagaimana? Dengan baik. Dengan baik, dengan cermat, dengan teliti, dengan fokus. Membacanya jangan habis yang itu bawahnya macam-macam nggak boleh. Terus di dalam sebuah cerita pasti ada apa namanya? Tokoh. Bu, apa sih fungsi tokoh dalam cerita itu? Kira-kira kok ada tokohnya si Udin, si Banu, si Kevin, itu buat apa? Supaya apa? Tokohnya itu fungsinya apa kira-kira? Supaya berdialog, Mas. Supaya ada dialognya, selain itu? Iya, namanya good jawabannya. Tokoh dalam sebuah cerita itu membawakan pesan. Nanti pesan itu diharapkan si pembaca itu bisa mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya benar. Coba nanti gambar ini. Saling undang. Iya, siapa yang tahu cerita ini? Iya, supaya judulnya apa? Iya. Sekarang kita sebutkan tokohnya siapa aja di gambar itu? Istrinya Malik Muda. Ibunya. Terus masyarakat. Terus bagaimana sifat tokoh dalam cerita itu? Durhaka. Siapa yang durhaka? Terus kalau sifatnya ibunya bagaimana? Baik. Baik, penyayang. Kalau masyarakatnya kira-kira? Oh, kelihatan doang. Ya, masyarakatnya melihat Malik Muda tidak hormat kepada ibunya. Bahkan si Malik Muda itu durhaka karena ketika baru datang dari kapal, ibunya mendatanginya malah tidak mengakui ibunya. Sudah pernah membaca? Jadi hari ini terkait dengan Ustazah menampilkan tayangan gambar ini tadi dan cerita Mas Al tadi, hari ini kita akan belajar tentang cerita narasi. Sekarang saya akan menampilkan slide materi hari ini. Tolong fokus diperhatikan nanti biar ilmunya bertambah. Nah, dari cerita tadi termasuk cerita narasi. Jadi apa itu cerita narasi? Oke, kita cari tahu. Nah, kita simak ya. Nah, cerita narasi atau naratif adalah bentuk cerita yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai apa? Suatu peristiwa yang telah terjadi dalam suatu kronologi. Ya, Ustazah jelaskan mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi dalam urutan waktu atau kronologi. Tadi Mas Al kalau ke depan belum mengalami cerita yang tadi bisa menceritakan nggak? Enggak. Berarti peristiwa yang sudah terjadi. Itu maksudnya itu tadi. Terus cerita narasi ada dua. Tolong fokus. Ada apa aja ya? Satu, fiksi. Fiksi artinya apa? Hayal, imajinasi. Hayal berarti apa? Nyata atau tidak? Tidak, hanya karangan seseorang. Hayalan, imajinasi. Yang satunya apa ini? Non-fiksi, yaitu nyata, informatif. Ketika kamu membacanya nanti dapat informasi, tambah ilmu pengetahuannya. Nah, kalau fiksi itu contohnya apa yang tidak nyata? Oke, terus apa lagi? Itu yang hayal yang dari turun-temurun selalu sama. Contohnya kayak cerita di rumah, terus kancil dan buaya. Dari usia kecil itu ceritanya apa? Sama
video-video di internet. Terus apa? Kamu biasanya lihat di mana kalau membaca itu? Di WA kadang ada nge-share cerita ada banget atau novel panjang banget itu bisa kita membacanya tidak hanya dari buku. Sekarang literasi bisa menggunakan digital, internet. Nah, unsur-unsur cerita narasi itu ada apa aja di dalam cerita narasi? Tokoh. Tadi pas sudah menanyakan gambar paling mudah, cerita paling mudah, sudah menanyakan tokohnya siapa? Iya, harus ada tokoh. Tokoh itu sih pelaku dalam cerita. Terus ada apa lagi? Sifat, karakter. Karakternya tuh bagaimana sih tokoh itu dalam cerita? Terus ada apa? Latar itu apa teman-teman? Latar itu tempat. Ya, tempat, waktu kejadian di mana, tempatnya di mana, siang, pagi, di rumah, di hutan, di pasar, di mall, di pantai, itu berkaitan dengan latar yang masing-masing. Oke, next. Terus satu lagi. Amanah. Iya, ada amanat. Terus amanat itu apa kemarin? Amanat? Pesan yang ada dalam cerita. Yang bisa kita contoh. Kalau baik kita contoh, kalau yang tidak baik kita tidak perlu mencontohnya. Nah, terus ada pesan dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita contoh yang kita ikutin. Next. Oke, setelah menyaksikan PowerPoint tadi tentang materi cerita teks narasi, nanti Ustazah akan bagikan ke kelompok. Siap? Kelompok 1. Siap. Kelompok 1 mana? Yang di bawah ada pensil, pulpen sama menghapus saja. Kelompok 1 sudah berikan. Ada di situ aja. Kelompok 1 di situ. Silakan belajar dan terakhir. Ya. Kelompok 1 boleh duduk nih. Alia, Mak, akhir. Ais. Kelompok 2, sampingnya. Kelompok 2, ada ya? Akila, Eva. Mister Umar tadi di sini. Mister Umar. Kelompok 2 ada ya? Kelompok 2 ada ya? Eva. Ustazah berikan LKPD yang harus dikerjakan. Ingat-ingat ya, apa? Harus apa ketika bekerja kelompok? Bekerja sama. Terus apa lagi? Bergabung, membantu temannya, tidak sibuk sendiri, tidak ngawur. Silakan buka. Apakah kamu sudah ditulis? Sudah. Sekarang perhatikan video yang Ustazah tayangkan. Fokus di depan. Apakah kamu sudah ditulis semua? Sudah. Apakah kamu sudah ditulis? Sebelum Ustazah tayangkan ini. Sudah ditulis anggota kelompoknya? Sekarang fokus perhatikan video yang Ustazah tayangkan. Soalnya dari video ini kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ada pertanyaan? Biru, udara sejuk dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Donita. Hai Nadia, hai Donita. Kalian cepat sekali datangnya. Indra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Maaf ya, aku tadi keasikan bantu bunda bikin donat sampai lupa waktu. Indra meminta maaf sambil bersiku malu. Lagi-lagi, dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu. Di mana Otto? Dia belum datang. Belum, kita tunggu aja sebentar. Wah, Mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah. Otto mana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9. Entahlah, aku juga tidak tahu. Sekarang sudah jam 10. Biasanya Otto terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh juga. Akhirnya, tiga sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti. Hei, bukan itu Otto? Di mana? Iya, sepertinya itu Otto.
Benar saja, yang mereka lihat adalah Otto. Sedang apa dia? Otto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menempel keranjang belanja yang penuh berisi sayuran. Indra, Nadia, dan Donita pun memanggil Otto. Otto! Hei Otto! Pak, sedang apa kamu? Otto mendengar teriakan yang memanggil-manggil namanya. Suara itu, Ia pun menoleh. Otto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggu dari tadi, tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja. Mereka bertiga memberondong Otto dengan banyak pertanyaan. Maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah Ibu Lia, tetangga baruku. Halo adik-adik, kalian pasti teman sekelas Otto ya? Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat Ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, ibu sungguh terbantu. Untung ada Otto yang membantu membawa barang belanjaan ibu. Oh begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain. Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, ibu tidak usah membawa apapun. Wah Otto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Keempat sahabat itu pun membantu Ibu Lia dengan membawakan barang-barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda riang-riang. Sesekali, mereka membahas rencana penjelajahan nanti siang. Dan terkadang, mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Bu Lia. Nah, kita sudah sampai. Masuklah dulu untuk istirahat. Sementara Ibu Lia masuk ke dalam rumah, keempat sahabat itu menunggu di teras depan. Otto, kamu tadi terlambat lama sekali. Tapi karena kamu berbuat baik, kami semua akan memaafkanmu. Maaf Jan. Mengapa tadi kamu membantu Lia? Bukankah belanjaannya berat? Otto kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Kalian pasti lupa pada pelajaran terakhir dari Ibu Guru. Itu tadi salah satu contoh akhlak mulia. Coba kalian ingat-ingat lagi deh. Benar sekali, anak Indonesia yang hebat harus memiliki karakter akhlak mulia, selalu membantu orang yang membutuhkan, meskipun itu sangat sederhana. Misalkan saja, membantu membawa barang dari seorang ibu hamil, memberikan bangku di bus umum untuk orang tua, atau hanya sekedar mengambilkan barang yang jatuh. Wah benar, kau hebat Otto. Dengan gelak tawa anak-anak, Ibu Lia keluar sambil tersenyum. Ia terlihat membawa kantong plastik yang berisi buah jeruk. Nah, ini ada sedikit buah untuk kalian. Ibu sungguh sangat berterima kasih karena kalian mau membantu ibu. Nah, Ibu Lia tidak perlu repot-repot. Kami benar-benar tulus membantu. Simpan saja buah itu untuk Ibu Lia. Kalian benar-benar anak yang pintar dan baik. Ibu jadi terharu. Kalian boleh main kapan saja ke sini. Ibu akan sangat senang sekali jika kalian datang. Terima kasih Bu. Oh iya, karena sudah siang, kami juga mau sekalian balik pulang. Iya, kami harus mengerjakan tugas. Iya, hati-hati di jalan ya. Semoga tugasnya bisa cepat selesai. Maka, Otto dan teman-teman pun berpamitan pulang. Sungguh anak-anak yang baik. Hari semakin siang, petualangan mereka yang sesungguhnya baru dimulai, mengumpulkan data serangga untuk tugas sekolah. Ya, sudah cukup. Dari video tadi, teman-teman nanti menyelesaikan LKPD dan proyek yang akan dibuat. Ada yang bertanya? Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Ya, jadi harus membaca LKPD-nya dulu, lama-lama apa yang harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD. Sudah siap untuk praksi? Iya, silakan mulai mengerjakan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek pintar narasi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pohon pintar narasi: 1 krayon, lem, gunting, kertas, aspirasi. Ini hasilnya teman-teman. Ya, di dalamnya ada apa aja itu apa? Boleh diceritakan. Tokoh, tadi tokoh siapa, Kak? Indra, Nadia, Tonisa, Otto, Ibu Lia. Ada yang sama?
yakin. Oke, good. Apa? Mat, siapa tuh jawab? Apa yang dimaksud dalam cerita? Kalau tadi menyimak B, yakin apa dengan kelompoknya? Oke, kita kunci ya, B. 1, 2, 3, kita buka. Yeay, terakhir, kelompok dimana kita buka ya? Tokoh yang baik itu siapa? Tokoh yang baik. Apa ya? Sini, Kevin. Benar. A, B, sudah yakin, B? Yakin? Ada yang mau coba lain? Mau nggak? Ada yang coba lain? Yang ini? Soal ini, B? Kita buka apa? C, O. Simpan ya. Kelompoknya namanya C. Kelompoknya Kevin. B, yakin, Kevin? Iya, kita buka ya. Apakah B? Yeay. Berhasil. Jawabannya adalah Arafasya. Boleh fokus dulu ya. Oke, sekarang kita mau evaluasi mandiri. Nanti evaluasi mandiri itu dikerjakan sendiri. Sebelumnya kita explain dulu. Siap? Bit 1, Bit 2, Bit 3. Teman-teman, ini ada soal evaluasi mandiri. Teman-teman nanti mengerjakan secara mandiri. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bisa digelabin untuk